Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal 33, rumahnya konten edukasi yang seru dan menarik. Saya, Haryana, Kepala Sekolah SD PAB 33, Sidodadi, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang. Seekor ikan paus yang besar sedang berenang sendirian di lautan yang sangat luas. Dia berenang mengarungi lautan mencari ikan-ikan untuk mengganjal perutnya yang terasa lapar. Akan tetapi setelah berenang ke sana kemari, ikan-ikan seperti menghilang dari penglihatannya. Tidak ada satupun ikan yang bisa dimakannya. Tiba-tiba lautan terasa bergejolak. Ombak besar mulai mengombang-ambingkan air laut di samudera yang maha luas itu. Angin topan pun menderu-deru dan bertiup dengan kencang. Badai besar sudah terjadi. Aneh, padahal sebelumnya laut begitu tenang. Ikan paus itu bertanya-tanya sendiri. Ikan-ikan itu mungkin sudah berlarian mencari tempat yang aman agar terhindar dari amukan badai. Badai masih menderu-deru di atas permukaan laut. Ombak dan gelombang besar bergulung-gulung. Ikan paus bingung harus berenang kemana sekarang. Dengan badai seperti ini, dia merasa tidak mungkin mendapatkan ikan-ikan untuk santapannya. Tiba-tiba, ikan paus mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik seluruh jagat raya, dan isinya untuk menelan seorang manusia yang akan melompat dari sebuah perahu. Orang tersebut harus ditelan bulat-bulat dan disimpan dalam perutnya. Setelah beberapa lama, orang itu harus dikembalikan dalam keadaan utuh, seperti sedia kala pada saat yang ditentukan nanti. Tak lama kemudian, ikan paus itu melihat seorang manusia yang sedang terombang-ambing dalam gelombang laut yang sedang mengamuk. Ikan paus itu tidak tahu mengapa ada seorang laki-laki yang melompat dari sebuah perahu ke dalam lautan gelombang yang sedang bergejolak. Paus itu hanya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menelan lelaki tersebut. Paus itu berenang mendekati laki-laki yang terombang-ambing. Dengan mulutnya yang besar, paus memasukkan laki-laki itu ke mulutnya dan langsung menelannya. Setelah menelan lelaki itu, ikan paus segera berenang kembali ke dasar lautan. Keanehan pun terjadi lagi. Tiba-tiba saja, paus itu merasa perutnya kenyang dan akhirnya tertidur di dasar lautan. Ketika terbangun, paus itu merasa heran karena banyak sekali ikan yang berada di sekitarnya. "Apakah kalian tidak takut aku makan?" tanya paus dengan heran. Tidak biasanya ikan-ikan itu mengelilinginya. "Apakah kalian tidak takut aku makan?" Ikan-ikan itu langsung menjauh dan berpencar. Tak lama kemudian mereka datang lagi mendekat dengan takut-takut. "Hei, apakah aku sudah tidak menakutkan lagi bagi kalian?" tanyanya lagi. "Wahai paus, tidakkah kamu merasa aneh dengan dirimu? Aku mendengar ada suara keluar dari dalam perutmu," kata salah satu ikan dari balik batu-batu karang. Paus tertegun. "Apa suara?" Akhirnya, paus terdiam dan mencoba mendengarkan ucapan ikan itu tadi. Beberapa hari ini, paus tertidur dengan nyenyak sehingga tidak mendengar suara apapun dari perutnya. Lautan pun menjadi hening. Samar-samar terdengar suara orang yang sedang berdoa dan menyenandungkan ayat-ayat suci dengan merdunya. Suara itu ternyata benar datang dari perutnya. Apakah itu suara laki-laki yang sudah ditelannya beberapa hari yang lalu? Ia pun teringat wahyu yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik semesta alam. Itu pasti suara lelaki itu, pikirnya. Ia pun tenang kembali. Tuhan pasti mempunyai rencana tersendiri dengan lelaki itu. Apakah lelaki itu sedang menerima hukuman darinya? Ia pun tidak tahu. Dia hanya melaksanakan perintah itu sebaik-baiknya. Setelah berhari-hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan ikan paus untuk memuntahkan kembali orang itu ke pantai. Ikan paus pun menurutinya. Dia berenang ke permukaan laut. Laut tampak begitu tenang sekarang, tidak ada badai yang menerpa seperti saat paus menelan laki-laki itu. Setelah berenang mendekati bibir pantai, paus memuntahkan kembali lelaki itu ke daratan. Lelaki itu terlihat sangat kurus dan lemah setelah terkurung dalam perutnya selama berhari-hari. Namun atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, lelaki itu masih hidup meskipun dalam keadaan yang sangat lemah. Setelah melihat laki-laki itu sudah mencapai
daratan dengan selamat, Paus pun berenang kembali ke dasar laut dan meneruskan kembali hidupnya di lautan yang sangat luas. Paus merasa senang dan bahagia karena sudah terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan perintahnya. Demikianlah kisah yang menakjubkan kali ini. Kalian tentu sudah tahu kisah lelaki dan ikan paus ini, bukan? Ya, beliau adalah Nabi Yunus alaihi salam. Tahukah kalian doa apa yang dipanjatkan oleh Nabi Yunus alaihi salam? Silahkan tulis komentar di bawah. Terima kasih sudah menjadi bagian dari komunitas Kanal 33. Kami sangat menghargai setiap tontonan, komentar, dan dukungan yang Anda berikan. Sampai jumpa di video berikutnya di Kanal 33. Tetap semangat dan terus eksplorasi dunia yang menarik ini. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe.